Shalom saudaraku yang terkasih, kembali lagi kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang terambil di dalam Galatia pasal 3 ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Judul renungan hari ini, terkutuklah orang yang tidak setia. Ada sebuah permainan sepak bola, dan di dalam permainan ini diharapkan setiap pemain diberi aturan khusus untuk mencetak gol. Namun ada seorang pemain yang mencetak gol, namun ia tidak mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh panitia permainan sepak bola tersebut. Seorang pemain yang melanggar aturan ini kemudian dikeluarkan dari permainan tersebut karena ia telah melanggar peraturan, yaitu mendorong lawan yang sedang bermain bersama dengan dia. Di dalam bagian ini saya mengibaratkan hukum Taurat dapat seperti aturan-aturan yang ada di dalam sebuah permainan yang ketat, di mana setiap orang atau setiap pemain di dalam tim mencoba dan berusaha keras untuk mencetak gol tersebut, memenuhi peraturan yang sudah ditetapkan di awal. Tetapi karena sifat kemanusiaan kita, seringkali kita melanggar aturan yang sudah dibuat di dalam permainan tersebut. Saat seorang pemain melakukan pelanggaran dan tidak mematuhi aturan yang sudah dibuat, maka wasit akan memberikan kartu kuning, merah, dan mengeluarkan pemain tersebut dari lapangan. Hal yang sama juga di dalam Galatia pasal 3 ayat 10 yang kita renungkan hari ini. Menyatakan bahwa setiap orang mencoba hidup dengan mematuhi hukum Taurat, tetapi tidak mampu melakukannya sepenuhnya. Dan orang seperti itu berada di bawah kutuk. Setiap kita tidak akan pernah bisa melakukan hukum Taurat itu dengan tanpa melakukan kesalahan. Sebagai manusia yang sudah dikutuk bahwa kita adalah orang yang berdosa, dan orang yang berdosa akan dihukum oleh Tuhan, dan upah dosa adalah maut. Ketika kita berusaha untuk melakukan hukum Taurat sebaik mungkin, tetap saja di dalamnya ada sesuatu yang cacat dan kita tidak bisa melakukannya dengan sempurna. Karena kita seringkali melanggar aturan yang ada di dalam hukum Taurat tersebut. Oleh karena itu dalam bagian ini, Paulus mengingatkan kita bahwa setiap orang membutuhkan yang namanya juru selamat. Yesus adalah satu-satunya pemain yang tidak pernah melanggar aturan ketika ia ada di dalam dunia ini. Ia setia dan bahkan ia menebus setiap kesalahan orang yang sudah melakukan dosa, yang sudah melawan Allah. Bahkan Yesus menanggung kutuk yang telah diberikan kepada kita manusia berdosa sehingga ia rela mati di atas kayu salib. Manusia tidak dapat mencapai keselamatan atau kebenaran dengan cara memenuhi semua hukum Taurat dengan sempurna. Maka ketika kita menyadari bahwa kita tidak mampu memenuhi hukum Taurat itu dengan baik, maka karena itu kita memerlukan kasih karunia Allah untuk kita bisa diselamatkan. Maka dari itu setiap kita yang sudah menerima anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita tetap setia mengikut Dia. Marilah kita taat kepada setiap apa yang sudah diperintahkan kepada kita. Marilah kita hidup sesuai dengan iman yang kita yakini, yaitu iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kita hidup dalam ketaatan kepadanya dan bersyukur karena kasih karunia yang sudah Dia berikan bagi kita. Kesetiaan itu adalah harga mati. Ketika kita setia mengikut apa yang Tuhan telah tentukan dalam hidup kita, maka
Tuhan akan senantiasa berjalan bersama dengan kita. Kesetiaan Tuhan akan tetap memimpin hidup kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Biarlah renungan ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin.